Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan berbagi kepada teman-teman semuanya terkait dengan salah satu patogenesis dan beberapa clinical finding atau gejala yang ditemui dari peptic ulcer disease atau kita sebut sebagai tukak lambung. Nah, tukak lambung ini biasanya disebabkan karena suatu penyakit karena penggunaan NSAID jangka panjang, dan ada juga karena infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Selain itu juga ditemukan beberapa penelitian ada karena suatu iskemia, Zollinger-Ellison syndrome, maupun kondisi-kondisi trauma seperti stres yang dirawat di ICU, Crohn's disease maupun cancer yang salah satunya jenisnya adenokarsinoma seperti itu akan menyebabkan suatu bentukan. Apabila kita lakukan pemeriksaan endoskopi, kita temui suatu erosi mukosa. Erosi mukosa biasanya ada bentukan seperti kayak bentukan bulat dengan ada dasar yang dangkal seperti itu. Nah, biasanya di sini saya akan menjelaskan dari alur bagaimana munculnya sampai gejala-gejala itu ditemui. Jadi di sini yang pertama karena suatu infeksi Helicobacter pylori. Nah, bakteri Helicobacter pylori merupakan salah satu bakteri gram negatif yang apabila masuk ke dalam lambung kita, di situ dia itu mempunyai suatu enzim yang namanya enzim urease, yang nantinya enzim urease ini akan membuffering atau membentuk suatu larutan penyangga dengan asam lambung kita, sehingga bakteri ini tidak dapat mati atau tidak dapat terbunuh karena asam lambung kita sebagai protektif daripada mukosa di tubuh kita itu sendiri, di bagian gaster itu sendiri. Jadi dia itu sudah memiliki kayak amunisi seperti itulah, yang dia itu dapat menginfeksi daripada dinding-dinding mukosa atau epitelial daripada gaster itu sendiri atau lambung. Nah, setelah itu terinfeksi dan masuk ke dalam mukosanya, jadi di situ akan mengeluarkan suatu toksin release. Jadi atau mengeluarkan suatu racun yang nantinya akan menyebabkan suatu respon inflamasi. Nah, respon inflamasi inilah akan menyebabkan suatu inhibisi daripada deteksi daripada H+ di bagian antrum daripada gaster, yang akan menyebabkan oversekresi daripada si H+ itu tadi atau HCl itu tadi. Namun ini mekanismenya memang sampai sekarang di sini saya ambil daripada sumber tahun 2019 masih belum baik dipahami bagaimana Helicobacter pylori itu dapat secara garis besar, tapi nanti akan saya berikan salah satu ilustrasi di next slide. Nah, selanjutnya faktor berikutnya menyebabkan peptic ulcer disease itu karena penggunaan obat-obatan NSAID. NSAID merupakan salah satu obat anti nyeri, anti pegalinu seperti itu, anti nyeri utamanya, yang apabila digunakan dengan jangka panjang seperti kayak aspirin dengan jangka panjang seperti itu akan menyebabkan suatu kondisi menurunnya suatu gastroprotective factor, yaitu prostaglandin. Seperti kita tahu bahwa NSAID secara mekanisme obatnya dia itu akan menginhibisi daripada suatu enzim di arachidonat, asam arachidonat di membran sel kita, yang nantinya di situ terjadi inhibisi daripada COX-1, yang mana COX-1 ini apabila diinhibisi terus-menerus akan menyebabkan penurunan produksi prostaglandin. Prostaglandin menurun, yang terjadi adalah mucosal injury akan naik seperti itu, atau bisa dikatakan kurangnya protektivitas daripada si mukosa lambung itu sendiri. Seperti itu, karena kan prostaglandin diperlukan untuk melapisi mukosa agar tetap stagnan apabila H+ itu disekresi. Nah, faktor-faktor lain, etiologi lain seperti kayak Zollinger-Ellison syndrome juga hampir sama, sehingga dia itu beberapa kondisi etiologi ini dapat menyebabkan suatu ketidakseimbangan antara mucosal injury dengan faktor-faktor gastroprotektif, sehingga akan menyebabkan suatu bentukan atau mekanisme erosi mukosa. Nah, erosi mukosa inilah nantinya secara mekanisme akan memberikan suatu gambaran atau patogenesis dengan adanya iritasi di saraf somatik, yaitu segmen torakal 5 dan
Torakal 8 yang akan menyebabkan suatu gejala atau simptom seperti kayak dispepsia, nyeri epigastrium, dan juga suatu kondisi mual seperti itu. Dispepsia seperti yang kita tahu seperti kayak rasa terbakar, heartburn, habis itu kayak rasa penuh di perut dan tidak kayak tidak enak perut, seperti itulah intinya. Dan selain iritasi saraf somatik juga dapat menyebabkan suatu kondisi erosi di bagian pembuluh darah di gaster itu sendiri. Erosi di pembuluh darah akan menyebabkan suatu bleeding atau pendarahan di lambung dan juga akan menyebabkan kondisi bleeding di esofagus. Kalau bleedingnya di esofagus ini salah satu komplikasinya pastinya akan menyebabkan suatu vomiting darah atau muntah darah, atau kita sebut sebagai suatu simptom hematemesis. Nah, kalau bleeding atau pendarahannya itu di dalam lambung akan ada dua kemungkinan. Ada karena apabila darahnya itu dicerna atau didigesti sehingga akan dioksidasi oleh HCl, maka akan menyebabkan suatu tinjanya akan berwarna merah, berwarna hitam seperti itu. Dan kalau memang tidak dioksidasi dan akan move atau balik ke esofagus, akan menyebabkan suatu kondisi coffee ground emesis atau muntahnya seperti coffee seperti itu. Itu secara garis besar. Nah, mungkin ini untuk etiologi dan patogenesis, mungkin yang saya sebutkan tadi kayak ilustrasinya. Jadi di sini Helicobacter pylori merupakan salah satu bakteri gram negatif yang mempunyai suatu enzim yang melapisi di dindingnya. Kita sebut sebagai urease, yang mana urease ini apabila bertemu dengan asam lambung, di sini akan membentuk suatu penyangga atau buffering dan akan bisa merilis dari faktor-faktor virulensi yang nantinya faktor virulensi ini akan memberikan suatu efek toksik di dalam mukosa lambung. Nah, sehingga di Helicobacter pylori kan sudah lolos nih di mukosa lambungnya, di asam lambungnya. Dia itu akan menembus dan akan melakukan adesi di bagian reseptor di bagian mukosa layernya atau epitel-epitel di mukosanya. Nah, dari sinilah akan menyebabkan suatu respon-respon inflamasi dengan cara mengeluarkan mediator inflamasi dengan perekrutan neutrofil atau mungkin kemokin dan juga pengaktifan sel T, sel B yang akan menyebabkan suatu kerusakan jaringan. Selain itu juga bisa menyebabkan suatu kondisi seperti kayak yang awal pastinya sebelum ke peptic ulcer atau gastric adenocarcinoma juga akan menyebabkan suatu akut kronik atau gastritis itu sendiri. Seperti itu sebenarnya. Yang mana Helicobacter pylori itu kan dapat ditularkan lewat makanan yang terkontaminasi atau mungkin kondisi imun kita yang memang rendah seperti itu, yang akan menyebabkan suatu perjalanan penyakit ini dapat terjadi karena memang penyebaran Helicobacter pylori di Indonesia pun juga sangat banyak. Dah, untuk gambar sampingnya di sebelah kanan saya ini, jadi di sini adalah salah satu komplikasi yang mungkin sebelumnya saya telah jelaskan. Di sini ada hematemesis sehingga menyebabkan suatu kondisi vomiting daripada darah atau muntah darah seperti itu karena suatu kerusakan di esofagus. Dan di sini sehingga apabila di sini terus-menerus secara kronik, apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan suatu kondisi struktur di esofagusnya, sehingga pada pemeriksaan radiologis dengan pemberian barium di sini dapat dilihat seperti struktur kayak sehingga pasiennya di sini sulit menelan seperti itu. Nah, mungkin gambaran daripada peptic ulcer seperti kayak terbentuk suatu lingkaran atau lubang dangkal seperti itu apabila kita lakukan pemeriksaan endoskopi untuk menegakkan suatu penyakit si peptic ulcer disease ini. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya.